Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Siang Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan. Semoga menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Amin amin amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan Mas Agus sebagai ketua kelas dipimpin doanya. Ya, marilah teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran, mulai kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama, nggih. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Agus. Sebelumnya, minggu kemarin sampai bab berapa Mbak Nini? Iya Pak Taufik, kemarin bab 6 tentang meraih kasih Allah dengan ihsan. Oke. Selanjutnya nanti kita masuk bab 7 tentang pernikahan dalam Islam. Siap Pak. Tampilkan dulu slide-nya. Bisa dilihat semuanya ya. Bisa Pak. Oke, terima kasih. Dalam bab 7 kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Siapa di sini yang pengen menikah? Mas Sutrisno sudah pengen menikah? Sudah Pak. Sudah. Lihat fotonya sudah pengen nikah Pak. Usianya berapa? Alhamdulillah 17 tahun Pak. 17. Oh ya. Mbak Nini sudah pengen menikah? Belum Pak, masih Belum. kecil Pak. Oh ya, ya. Sekarang kita mempelajari materinya dulu ya. Besok kalau sudah mampu, usia sudah memenuhi, silahkan dipraktekkan untuk menikah ya. Oke, siap Pak. Saja pembahasan pada siang hari ini. Yang pertama, pengertian pernikahan dalam Islam. Yang kedua, dalil tentang pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, tujuan pernikahan. Yang keempat, ada hukum pernikahan. Nomor 5, syarat dan rukun pernikahan. Dan yang terakhir, hikmah pernikahan. Kita masuk yang pertama, tentang pernikahan dalam Islam. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, Mas Sutrisno melamar menikahi Mbak Nini ya, untuk bersuami istri dengan siri atau dengan pernikahan ya. Next ya. Yang kedua tentang dalil pernikahan. Silahkan saya minta tolong Mbak Nini, silahkan membaca surat Ar-Rum ayat 21. Silakan Mbak. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Subhanallah, suaranya bagus sekali ya, vokal hadroh ini kelihatannya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut. Nomor 3 tentang tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan yang positif ya. Nikah diniatkan yang baik, jangan negatif. Dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Di antaranya, yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Nomor 2 untuk mendapatkan ketenangan hidup. Nomor 3 untuk membentengi akhlak. Nomor 4 untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Nomor 5 untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Yang nomor 6 untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Nikah itu ibadah ya, ibadah yang paling dibenci oleh syaitan. Karena apa? Kita niatnya untuk seumur hidup, diniatkan yang baik. Makanya syaitan itu paling benci melihat orang yang menikah. Kita lanjut. Hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain-lain.
Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Boleh iya dan boleh tidak. Akan tetapi, hukum nikah bisa berubah. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, haram, dan makruh. Nomor 5, kita lanjut. Rukun dan syarat pernikahan. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut adalah menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Jumhur ulama, sebagaimana juga mazhab Syafi'i, mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5. Seperti di bawah ini. Yang pertama, ada calon. Siapa Mas Nawa? Ada calon? Mas Nawa mana? Tidur. Calon istri dan calon suami. Oh, Ini Pak, Mas calon ya. saya. Yang pertama ada calon suami. Ya. Calon suami itu bukan mahram si wanita. Orang yang dikehendaki, Orang yang ayat dikehendaki, identitasnya jelas, punya KTP yang jelas, dari mana asalnya, anaknya siapa yang jelas. Nomor 2, calon istri, bukan mahram si laki-laki dan terbebas dari halangan nikah, masih dalam masa iddah, berstatus sebagai istri orang. Maksudnya apa? Istri orang itu nggak boleh dinikahi. Ya Mas Agus, Yes, ya. orang jangan dinikah, nggih Mas Amri. Ya, istri orang tidak boleh dinikah. Ya, Bapak. Nomor 3, wali. Bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya, sesuai dengan urutan asobah wanita tersebut. Atau orang bijak dari keluarga wanita, atau pemimpin setempat. Nomor 4, 2 orang saksi. Berjumlah 2. 1 nggak boleh, harus 2. Tidak boleh merangkap sebagai saksi. Satunya sunnah dalam keadaan rela, bukan terpaksa. Nomor 5, singgah ijab kabul, perkataan dari mempelai laki-laki atau walinya ketika akad nikah. Next, yang terakhir, hikmah pernikahan. Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mendapatkan keturunan yang sah. Selanjutnya, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Apa itu zina? Apa Mas Heri? Zina itu apa Mas Heri? Melakukan perbuatan yang sifatnya dosa, Bapak. Oh ya. Cuma di antara hubungan yang bukan suami istri, zina. hubungan tidak suami istri. Terlarang ya. Selanjutnya terjalin kerjasama suami istri. Selanjutnya terjalin silaturahmi antar keluarga. Silakan, ada yang tanyakan atau tidak? Kalau tidak, nanti saya akan membuat diskusi ya, berkelompok. Mas Teng kok, kan aku dikirimin Pak Irfan ngomong dia. Kan pagi ya. Mau udah coba jalan yang Tanya Pak. share screen ini. Iya Bapak, silakan. Mahram itu apa Pak? Mahram. Mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Ya. Ya Pak. Terima kasih. Selanjutnya kita diskusi kelompok ya. Sudah saya bagi. Ya, diskusi kelompoknya Iya, ini. ini di terusan begini. Sebagai layar full time. So, Diskusi kelompok. Kelompok pertama, ketua kelompok Mas Muklis. Mas Muklis siap? Hadir? Ada ya? Kelompok 2, ketuanya Mas Amri. Ya Kelompok Bapak. 3, ketuanya Mas Nawa. ini cek Kelompok 4, siapa? ketuanya Mas Agus. Dan kelompok 5, ketuanya Mas Heri. Siap. Para ahli fikih berpendapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Karena itu hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, dan haram dan makruh ya. Jadi setiap kelompok silakan
tugasnya mendeskripsikan hukum nikah, ada yang wajib, Ini main sekarang sunnah, ini, itu mubah, haram, dan makruh. Supaya idealnya diatur yang rapi sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan, saya kasih waktu 15 menit ya. Silakan. Siap? Siap ya? Iya, Bapak. Dilanjutkan, sudah semua ya anak-anak ya. Kita lanjut presentasi ya. Saya tunjuk dari kelompok 1 dulu. Kelompoknya Mas Muklis ya. Silakan Mas Muklis maju ke depan mendeskripsikan hukum nikah wajib ya. Mas silakan maju ke depan. Silakan. Saya ya, Pak. Ya, Mas. Anu, Pak. Nikah itu wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu, baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak. Jadi kalau fisiknya kecil kayak saya belum wajib, Pak. Oh gitu ya, wajib ya. Apalagi yang mentalnya belum mencukupi kayak Mas Agus juga belum boleh, Pak. Oh gitu, mentalnya kurang ya. Nah, nanti besar, bisa, ya? Iya Pak, nanti bisa apa itu menyakiti istrinya Pak karena punya suami kurang mental. Oh gitu Itu ya. ya Pak. Oke. Wajib maksudnya itu sudah mampu semuanya ya. Mampu Ya, apa? baik Fisik, mental, ekonomi. maupun Dan akhlak. sudah punya Sekian calon dari Mas kelompok ya. kami Pak. Gimana? Sekian dari kelompok kami itu Oke, aja. terima kasih kelompoknya Mas Agus. Mas Muklis ya. Dilanjutkan kelompok kedua. Mas Amri sebagai ketuanya silahkan maju ke depan mendeskripsikan hukum nikah sunnah ya. Mas Amri silahkan maju ke depan. Ya, terima kasih Bapak. Ini hasil diskusi kelompok kami bahwa nikah itu bisa sunnah jikalau orang tersebut memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak dikhawatirkan dirinya jatuh pada kemaksiatan. Dalam kondisi seperti ini biasanya seseorang boleh melakukan atau tidak boleh melakukan pernikahan, tapi melakukan pernikahan itu jauh lebih baik ya, daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat pada Allah. Sangat bagus sekali jawaban dari kelompok Mas Amri. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Lanjut kelompok 5, kelompoknya Mas Heri, silahkan mendeskripsikan hukum nikah makro. Silahkan Mas Heri maju ke depan. Ya, siap Bapak. Kami mewakili dari kelompok 5 menyampaikan hukum nikah yang masuk dalam kategori makruh ya. Ya. Yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau mendolimi hak-hak istri dan baik buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunannya. Demikian Bapak dari kelompok 5. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Semuanya jawaban bagus-bagus semua ya. Evaluasi ya, silahkan disiapkan bukunya. Nanti kita kerjakan dan nanti akan saya nilai ya. Silahkan. Soal sudah saya share. Ya Pak. Oke. Alhamdulillah ini nilainya 100 semua ya. Bagus-bagus semua, pintar-pintar semua. Alhamdulillah ya. Ya Pak. Kita cukup sekian ya. Kita lanjut ke depan. Semoga pelajaran pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya. Cukup sekian. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.